Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah diberi kesehatan, ketabahan, keistiqomahan untuk tetap terus menjalani aktivitas kita untuk bisa terus konsisten ngaji, konsisten mempelajari ajaran Allah dan mengamalkannya. Kemudian tentunya dari apa yang Allah anugerahkan pada kita bisa sampaikan di forum ini. Semoga tentunya membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan itu kita termasuk golongan orang-orang istiqomah dan kita berakhir husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan pada kajian hari ini, temanya yaitu doa dan harapan di bulan Rajab. Nah, ini mau Ramadan ya, tidak terasa ternyata mau Ramadan lagi. Habis Rajab, Syaban, kemudian Ramadan. Nah, ini ketika sudah masuk pada bulan Rajab ini, harapan dan doanya apa aja nih? Dan kemudian apa yang kita seharusnya lakukan di bulan Rajab ini. Nah, ini akan disampaikan pematerinya yaitu Pak Abadi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Abadi untuk mengisi tema pada pertemuan hari ini. Monggo, tempat dan waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana alhamdulillah pada malam hari ini kita masih sempat untuk bermuwajahah dalam rangka talab ilmu. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa sholli ala Muhammad wa alihi. Alhamdulillah, dan mohon maaf kali ini kami akan menyampaikan materi yang mungkin singkat dengan tema doa dan harapan tentunya di bulan Rajab ini. Ada apa di dalamnya? Pertama kali mohon maaf yang terhormat Pak Supri dan Pak Adi. Selamat Pak Adi, selamat berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, terutama sehat iman, Islam, dan sehat jasmani rohani. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah, tentu kita lebih dahulu membahas tentang bulan Rajab. Bulan Rajab itu merupakan salah satu bulan yang sangat dihormati. Dihormati dalam kalender Islam. Ini adalah salah satu dari 4 bulan yang disebut sebagai Al-Ashhur Al-Hurum atau bulan-bulan yang dihormati, di mana umat Islam seluruh dunia dianjurkan untuk memperbanyak daripada amal ibadah, ya seperti berdoa serta memohon kepada Allah SWT. Karena bulan Rajab adalah waktu yang sangat baik untuk apa? Untuk memperbanyak doa dan berharap kepada Allah. Mengingat kedudukan dari bulan ini, ya bulan Rajab ini adalah sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan.
Sedangkan doa itu adalah salah satu bentuk ibadah. Ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Baik itu untuk kepentingan dunia maupun untuk kepentingan akhirat. Oleh karena itu para jemaah pendengar semuanya, bulan Rajab adalah merupakan waktu yang sangat tepat. Untuk apa? Untuk memperbanyak doa dan berharap kepada Allah Ta'ala. Di mana kami bahasan ini saya bentuk seperti makalah. Karena kami bertujuan untuk apa? Untuk membahas mengenai doa dan harapan yang dapat dipanjatkan oleh umat Islam di bulan Rajab ini khususnya, serta landasan dan dalil yang mendukung tentunya, yaitu anjuran untuk berdoa di bulan ini. Hadirin jamaah pendengar setia yang berbahagia, doa dalam Islam, pengertian dan keutamaannya adalah sebagai berikut. Doa adalah permohonan atau permintaan yang disampaikan seorang hamba kepada Allah pada Rabb-Nya. Untuk apa? Untuk meminta sesuatu yang diinginkan, yaitu baik berupa kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nah, dalam Al-Quran Allah SWT berfirman di dalam surat Ghafir 60, artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untukmu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan ibadah kepadaku akan masuk jahanam dalam keadaan lina. Di mana ayat Ghafir 60 ini menunjukkan bahwa doa itu adalah sebuah sarana yang penting yang harus digunakan oleh siapa? Oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Nah, dan Allah SWT menjanjikan untuk mengabulkan doa hamba-hamba yang tulus, yang memohonnya. Juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau juga mengingatkan umatnya mengenai pentingnya berdoa. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya doa adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menegaskan bahwa doa adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Itu doa. Nah, di bulan Rajab apa keutamaannya dan apa hubungannya dengan doa? Jadi bulan Rajab apa hubungannya dengan doa? Bulan Rajab memiliki posisi yang istimewa dalam Islam. Meskipun tidak ada kewajiban ibadah khusus yang ditetapkan untuk bulan ini. Bulan Rajab dianggap sebagai bulan persiapan spiritual. Persiapan yang bagaimana? Ya, sebelum datangnya bulan Ramadan. Nah, dalam konteks doa, bulan Rajab adalah waktu yang sangat tepat. Untuk apa? Untuk memperbanyak permohonan kepada Allah Ta'ala. Karena bulan ini termasuk dalam bulan-bulan yang dihormati oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat At-Taubah 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dan telah ditentukan dalam ketetapan Allah. Pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram atau bulan yang dihormati. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu
menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan itu. Quran surat At-Taubah 3. Jadi jelas bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram yang disebutkan dalam ayat ini. Oleh karena itu, bulan Rajab merupakan waktu yang sangat baik untuk berdoa, memohon ampunan, serta mempersiapkan diri secara spiritual. Untuk apa? Yaitu untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Nah, doa dan harapan dalam bulan Rajab, doa di bulan Rajab itu memiliki makna yang sangat besar, baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, doa adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan bentuk pengakuan atas kebesarannya di bulan Rajab. Nah, umat Islam seharusnya memanfaatkan kesempatan ini untuk berdoa, untuk memohon ampunan dan berharap akan kebaikan dalam kehidupan berikut. Berikut adalah beberapa contoh doa ya, seperti yang biasa kita dengarkan dan harapan yang bisa dipanjatkan di bulan Rajab. Doa untuk kebaikan dunia. Salah satu doa yang sangat dianjurkan adalah doa untuk kebaikan dunia, seperti kelancaran rezeki, kesehatan, serta kebahagiaan dalam kehidupan. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untukmu. Al-Mu'minun 60. Nah, doa untuk mendapatkan rezeki yang halal dan berkah serta kesehatan adalah salah satu hal yang banyak dimohonkan oleh umat Islam di bulan Rajab. Ya, banyak doa yang didapatkan dipanjatkan untuk umat tersebut, seperti doa untuk kesejahteraan hidup dan ketenangan jiwa. Contohnya yaitu Allahumma barik lana fi amwalina wa amalina. Allahumma barik lana fi amwalina wa amalina. Ya Allah, berkailah harta kami dan umur kami. Itu doa yang dicontohkan. Doa untuk kebaikan akhirat. Bagaimana? Nah, tidak hanyalah untuk dunia. Doa di bulan Rajab juga seharusnya mencakup harapan akan kebaikan di akhirat. Salah satu doa yang dianjurkan adalah memohon agar Allah mengampuni dosa-dosa dan memberikan tempat yang mulia di surga. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa dan permusuhan, maka Allah akan memberikan salah satu dari 3 hal. 1, dikabulkan doanya. 2, ditangguhkan hingga waktu yang terbaik. Atau 3, dijauhkan dari keburukan yang serupa. Hadis riwayat Ahmad. Para jemaah yang berbahagia, pendengar setia yang dirahmati Allah, di bulan Rajab kita diajak untuk apa? Untuk memohon ampunan dari Allah atas segala dosa yang telah kita perbuat, baik sengaja maupun tidak disengaja. Serta tentunya kita harus berharap untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat dan maghfirahnya di akhirat kelak. Allahumma firli dunubi wa kafir anni sayyi'ati. Allahumma firli dunubi wa kafir anni sayyi'ati. Allahumma firli dunubi wa kafir anni sayyi'ati. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan hapuskanlah segala keburukanku. Ini sebuah contoh doa di bulan Rajab untuk mendapatkan apa? Yaitu sebuah rahmat dan maghfirah dari Allah SWT, sesuai dengan hadis riwayat Ahmad.
Doa untuk menjadi hamba yang taat. Bagaimana? Di bulan Rajab tentu kita tidak boleh melupakan doa ini. Bulan Rajab juga merupakan waktu yang tepat. Untuk apa? Memperbarui niat dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Doa untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah dan mengikuti petunjuk-petunjuk daripada Allah SWT, yaitu berupa mengamalkan daripada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ini adalah sebuah harapan yang sangat baik. Untuk apa? Untuk dipanjatkan di bulan ini. Contohnya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajilna min ahli ta'awal maghfirah warahmah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang taat, yang mendapatkan ampunan dan rahmat-Mu. Yang dicontohkan daripada Nah, dalil yang mendasari doa ini adalah firman Allah dalam Al-Quran yang mengajarkan pentingnya taubat dan ketaatan. Astagfirullahaladzim, innahu yatubu tawwabu wa yatubu mutatahhirin. Juga di dalam Al-Baqarah ayat 232, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Jadi Allah itu sangat suka bagi yang banyak yang suka mensucikan diri, suka beristighfar dan mensucikan diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama atau yang melanggar daripada aturan agama. Nah, untuk menyambut bulan Ramadan, mengingat sebentar lagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Nah, mengingat bulan Rajab adalah bulan yang mendahului Ramadan, umat Islam juga bisa berdoa agar diberikan kemudahan dan kekuatan untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan yang akan datang. Nah, doa ini mencerminkan harapan untuk apa? Untuk dapat meraih keberkahan ibadah bulan Ramadan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ini. Makanya di dalam bulan Rajab ini kita mulai awal sampai akhir itu untuk berlatih dalam mempersiapkan menyambut bulan Ramadan, baik doa maupun puasa Daud atau puasa Senin Kemis atau puasa Budi. Contoh doa yang lain yaitu Allahumma balikna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ini termasuk semoga kita ini masih ijik menangi bulan Ramadan. Semoga saja kita harapan kita kepada Allah selalu memanjatkan bahwa supaya kita bisa dikabulkan permohonan kita untuk bisa menyambut bulan Ramadan dan ibadah kepada bulan Ramadan, terutama yaitu puasa Ramadan dan sholat malam di bulan Ramadan. Allahumma balikna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Nah, doa ini adalah doa yang diajarkan oleh para salaf sebagai bentuk harapan agar kita ini diberi umur panjang dan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang merupakan bulan yang penuh berkah dan ampunan. Nah, jadi pendengar setia yang bahagia, kalau kita teliti daripada tema di atas di doa harapan di bulan Ramadan, harapan di bulan Rajab adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Maksudnya bulan Rajab ini
adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan kesempatan untuk memperbanyak doa dan harapan. Nah, yang punya hutang puasa tahun lalu, segera disaur. Nah, hutang-hutang puasa, hutang-hutang apa, segera disaur. Nah, ini untuk mempersiapkan diri hati nurani kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Kita persiapkan pada bulan Rajab ini agar supaya harapan kita ini bisa terkabulkan. Bulan Rajab dan doa. Nah, doa adalah sarana komunikasi langsung kepada siapa? Kepada Sang Pencipta Allah SWT yang mendalam, di mana umat Islam kita ini bisa memohon segala kebaikan untuk kebaikan di dunia, juga untuk manfaat nanti di akhirat. Nah, dalam bulan Rajab, umat Islam seharusnya apa? Harusnya memperbanyak doa dan harapan. Makanya dilatih dengan sodako, dilatih dengan puasa, dilatih dengan baca-baca doa seperti di atas tadi. Untuk apa? Untuk kesejahteraan tentunya yang kita harapkan. Kesejahteraan di dunia dan pengampunan dosa. Terutama sudah berumur ini tentunya yang paling penting adalah supaya kesehatan, rezeki dan kesuksesan di akhirat. Itu yang kita harapkan. Kesehatan untuk apa? Untuk agar supaya kita ini bisa berbakti kepada Allah untuk melaksanakan sebuah ibadah yang diwajibkan kepada kita. Rezeki ini adalah sebagai bekal kehidupan agar supaya badan ini terisi energi untuk melaksanakan ibadah. Dan agar supaya apa? Agar supaya kita ini sukses kelak di hari kelak, yaitu di akhirat nanti. Nah, sebagaimana tentunya sebagai umat Islam kita ini harus senantiasa bersyukur atas apa? Atas segala nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah Ta'ala. Tentu tidak terlepas terus berusaha dan berdoa agar dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keberkahan, terutama di bulan yang mulia ini. Semoga doa-doa kita di bulan Rajab diterima oleh Allah Ta'ala dan kita bisa memanfaatkan yaitu waktu ini sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk meraih keberkahan dan keselamatan dunia dan akhirat. Nah, akhirnya hanya ini yang saya berikan untuk pemateri, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada tambahan-tambahan daripada tema malam ini untuk memantapkan harusnya bagaimana yang kita perbuat di bulan Rajab ini. Nah, dalam hal ini kita awali dengan semoga kita selalu bisa berdoa dengan harapan di bulan Rajab ini kita mendapatkan keberkahan sehingga keselamatan dan bisa menyambut bulan suci Ramadan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Abadi atas pemaparan pada tema hari ini tentang doa dan harapan di bulan Rajab. Jadi bulan Rajab adalah bulan yang istimewa tentunya ya, karena kita selalu berdoa dan masuk pada bulan Rajab itu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balina Ramadana. Ya Allah, berkahilah ya, barik lana, berkahilah kami fi Rajaba dalam bulan Rajab, wa Sya'bana dan bulan Sya'ban. Wa balikna dan sampaikanlah kami pertemukanlah kami pada bulan Ramadan. Itu harapan semua orang ya, tentunya kalau masuk pada bulan Rajab. Nah, jadi harapan terbesarnya yaitu
nyampainya kita sampai bulan Ramadan. Tentunya kalau saya sering dengar itu kajian yang dimana bulan Rajab itu pelatihan dulu sebelum kita masuk pada bulan Ramadan. Ya, karena bulan-bulan itu punya makna tersendiri. Kalau bulan Ramadan itu kan waktunya pembakaran dan lain sebagainya. Dalam artian pembakaran kesalahan-kesalahan kita dengan puasa, dosa dan lain sebagainya, pembakaran hawa nafsu supaya bisa terkontrol. Nah, itu bulan Rajab itu bulan yang sekiranya membahas tentang apa dan Syaban dan lain sebagainya. Itu kan banyak hal yang dimana dengannya kita ada harapan dan tekad dengan doa, tentunya dengan ikhtiar yang kuat. Nah, tentunya hal itu bisa tercapai, insya Allah, kalau memang kita disampaikan pada titik itu. Nah, ini langsung saja ditanggapi untuk tema hari ini. Monggo, ini Pak Hadi dulu yang sudah sangat lama ini. Monggo Pak Hadi, langsung disambung untuk tema pertemuan hari ini. Mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilah yang saya pahami dari kedua di dalam materi ini ada istilah bulan Rajab dan doa ya, dimana bulan yang salah satu ya di antara 4 bulan haram ya, bulan Rajab itu misalnya yang disebutkan dalam surat Taubah ayat 36 ya, tadi. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, dan di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Nah, itu. Di bulan 4 yang dimaksud ini satu bulan Dzulqa'dah ya, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram dan 4 bulan Rajab ya. Ada selisih pendapat ya, ulama-ulama itu di antara 4 bulan ini mana yang lebih utama ya. Ada yang mengatakan bulan Rajab yang lebih utama, ada yang bulan Muharram, ada yang bulan Dzulhijjah ya. Itu. Nah, yang kita garis bawah ini bulan Rajab ya. Itu. Dimana proses dari menjelang Ramadan yang bulan Rajab, kemudian bulan Syaban, kemudian bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bulan Rajab ini bulan untuk menanam, ya. Kemudian nanti bulan Syaban itu perawatan, kemudian bulan Ramadan itu bulan untuk memanen. Ya. Nah, kalau saya hubungkan dengan doa ya, sebenarnya setiap mukmin ya sepanjang hidupnya itu selalu berdoa, karena doa itu ada dalam sholat, dan kualitas doa itu ya ada di dalam sholat itu. Apapun yang kita minta ada dalam sholat itu, keselamatan, rezeki ya, keimanan, keampunan ya, semuanya ada di sana. Yuk. Kalaupun ada yang kurang ditambahi di luar sholat ya mungkin lebih menguatkan lagi ya, mungkin begitu. Intinya bulan Rajab ini ya secara umum dipandang penting ya, apalagi ada puasa di dalamnya yang dianjurkan di bulan Rajab itu ya. Ada pendapat anjuran puasa ini dalam sebuah hadis ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berpuasa sampai kami berkata nampaknya beliau akan berpuasa seluruh bulan. Namun suatu saat beliau tidak berpuasa sampai hari berkata nampaknya beliau tidak akan puasa sebulan penuh. Nah, sebagian kita bingung dalam menyikapi hadis apakah bulan Rajab itu hari berpuasa sebulan penuh atau seperti apa. Nah itu ada yang berpuasa sebagiannya itu seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah ya. Adapun yang mengkhususkan bulan Rajab dan Sya'ban untuk puasa pada seluruh harinya atau itikaf pada waktu tersebut maka tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu masalah puasa, makanya ada yang cukup tiga hari, ada yang 8 hari, itu ya ibadah-ibadah yang di dalam bulan Rajab itu lebih diperhatikan dibanding dengan bulan yang lainnya selain Ramadan. Nah, kalau peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan, di bulan Rajab itu salah satunya adalah peristiwa Isra Mi'raj ya, kalau nggak salah ya, Isra Mi'raj itu, yang di sana ada perintah sholat ya itu. Jadi mungkin doa itu dihubungkan dari situ, dari peristiwa Isra Mi'raj itulah muncul kualitas doa itu lebih berbobot. Kalau saya memahami secara pribadi sebenarnya setiap saat, setiap waktu tanpa memandang bulan atau apapun itu punya bobot. Ya. Kalau kita merujuk ke dalam Al-Quran itu tidak ada tuntutan yang kita harus lebih banyak berdoa pada bulan ini gitu ya, karena akhirnya kalau seperti itu nanti seolah-olah kita di pada bulan ini lebih konsentrasi tapi bulan-bulannya yang lain enggak gitu, nanti mengarah ke sana. Kalau kita terlalu mengkhususkan bulan ini, kita seperti ya contohnya ada yang memuliakan bulan Muharram, yaitu tradisi orang-orang itu luar biasa gitu, bikin selamatan dan macam-macam gitu. Nah pada bulan-bulan lain nggak ada apa, biasa aja gitu ya. Satu pendidikan dasar sih nggak masalah, karena memang Islam kan mulai dari dasar, kita mendidik ya umat atau ya lingkungan itu yang dari yang sederhana yang mereka senangi apa itu. Tapi lama-lama akan menjadi kebiasaan kalau kita tidak arahkan kepada bahwa nilai ibadah itu bukan dipandang pada bulannya itu. Kalau saya pribadi, tapi memang pertama dari niatnya dulu apa, kemudian bagaimana tata laksananya sudah didasari dari Quran atau hadis atau dari para sahabat yang mempraktekkan itu apa ada enggak gitu, seperti itu ya. Akhirnya kita tidak mengkultuskan bulan saja begitu. Bulan ini kita tekun ibadah, bulan depannya enggak. Bulan Rajab kita berdoa sampai mungkin melupakan yang lain, akhirnya sangat ingin doa kita dikabulkan, doa bulan berikutnya berkurang. Seperti itu saya pikir bukan meningkatkan kualitas iman, tapi malah menurunkan kualitas iman. Jadi bagi saya Rajab ya bulan penting ya, ada peristiwa-peristiwa penting dan ibadah bernilai itu semuanya menurut saya sama ya. Artinya tinggal kita ini bagaimana melaksanakan itu dengan keikhlasan, dengan dasar yang kuat, dengan keinginan kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, dan itu bisa terjadi pada bulan apa saja. Bahkan kita mungkin
minta kepada Allah misalkan rezeki. Rezeki di mana saja bulan, tidak hanya di bulan ini. Apa berarti kita kalau tidak berdoa di bulan Rajab apa nggak dikabulkan? Nggak juga. Jadi biasa saja kalau saya memahami bulan Rajab ini. Kalau ada tuntutan untuk berdoa ya kita berdoa. Kalau kita berusaha, sama saja di bulan-bulan yang lain. Itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atas tanggapan dari tema pertemuan hari ini. Jadi tadi jelaskan bahwasanya kualitas berdoa, kemudian menjelaskan bahwasanya bulan itu ya sama saja, semuanya kita konsisten beribadah pada bulan apa saja, dan memang tentunya berdoa ibadah itu ya nama bulan nanti masa Rajab saja, bulan Syaban, Ramadan yang ditingkatkan, kemudian bulan lain ya malah menurunkan, malah repot juga nanti kayak seperti itu. Tapi pada bulan ini ya tentunya kalau memang ada tuntutan dalam artian kualitas doanya, kemudian keutamaan pemanya di bulan biasa itu kita lakukan sholat ataupun konsistensi terhadap ibadah itu sekian. Kalau biasanya sholat 5 waktu tetap, kemudian sunnahnya nggak terlalu, kemudian di bulan-bulan ini lebih kuat lagi konsistennya, kemudian dan tentunya ibadahnya lebih dikuatkan lagi, dalam artian sunnahnya juga lebih diperhatikan lagi. Nah ini bagaimana, ini langsung saja ditanggapi kembali Pak Abadi terhadap apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Hadi. Monggo. Sekalian Pak, langsung ditanggapi. Ya, terima kasih. Memang betul bahwa dalam sebuah kehidupan itu kan ada 12 bulan. Tentunya diharapkan kita itu paling enggak standar dalam baik itu doa maupun beribadah yang lainnya. Inti daripada sholat itu kan doa. Ini kita dimana kalau kita lihat ya, kita memang seperti apa yang kita harapkan, bahwa untuk doa itu setiap saat kita panjatkan, tidak melihat bulannya. Itu memang sangat betul sekali. Akan tetapi bagaikan mobil itu kan ada presnelennya, presnelen 1, 2, 3 umpamanya seperti itu. Dan kenapa kok ada bulan yang diharamkan? Ini juga sebuah ketentuan daripada Sang Pencipta. Kita diperingatkan, wis kate poso, ayo nang podo dino Rejab iki, ulan Rejab iki sing gurung-gurung nyaur utang poso biyen sing gurung duwe apa lan dilunasi kabeh. Karena itu ada bulan 4 yang dihormati atau yang disebut dengan bulan haram. Jadi ada istilahnya 12 bulan yang memang doa seperti ibadah kita setiap hari itu kita terus memanjatkannya. Setiap desa nafas lah paling tidak itu kita terus memanjatkan doa. Nah, namun kenapa Allah itu menciptakan ada 4 bulan yang harus dihormati, di mana 4 bulan ini pada bulan yang dihormati yang haram ini sampai perang aja dilarang. Bulan-bulan seperti ini perang aja dilarang. Berarti ada keistimewaan yang 4 bulan ini. Siapa yang mengistimewakan? Ya Sang Pencipta itu sendiri. Artinya kita tetap doa seperti biasa, tapi untuk bulan 4 ini mari kita preslevelnya lebih ditingkatkan, karena keimanan daripada manusia itu kadang-kadang lemah lah, akhirnya
pada bulan Rajab itu kita disuruh meningkatkan personelnya 2, asalnya 1, 2, agar tidak kaget di bulan Ramadan istilahnya personelnya 4. Nah, ini daripada apa yang disampaikan itu memang sangat betul bahwa kita untuk ibadah ini harus lebih diperhatikan. Artinya kita biasa mengerjakan sholat, kita biasa berdoa, bahkan setiap desan nafas. Nah, namun di bulan 4 ini diharapkan oleh Allah Ta'ala itu jangan sampai kita lengah. Berarti pengingat daripada kita semuanya, jangan sampai lengah. Yang lemah-lemah ayo kita tingkatkan. Berarti kan peringatan jangan sampai perang ya, jangan sampai bertengkar di bulan-bulan haram ini. Kalau kita titikkan daripada segi positif, poin-poin positifnya yang ditemui dalam masalah saya di atas tadi itu adalah 1, kami mengenalkan bulan Rajab secara mendalam. Itu fokusnya saya pemateri ini. Poin positif daripada bulan Rajab itu di dalam masalah itu kami mengenalkan agar beribadah itu pada bulan Rajab itu lebih mendalam, tidak biasa-biasa saja, agak lebih tingkatkan personalnya lah tadi seperti tadi. Yang kedua itu adalah agar supaya kita tidak lengah, karena manusia itu kan mengalami kelemahan daripada keimanan. Nah, pada bulan ini kita harapan itu yang lemah-lemah ini bisa meningkat lagi, jadi bisa fokus kembali daripada yang umpamanya baju kotor mulai dibersihkan, yang personel 1 mulai ditingkatkan ke personel 2. Ini karena apa? Ini memang alami, manusia itu sangat alami. Seperti badannya kadang-kadang kita itu sehat, full sehat, kadang-kadang kita sakit, lemah. Agar supaya tidak sakit, bagaimana kita persiapkan agar tidak betul istilah di bulan Ramadan. Nah, kita persiapkan sehingga duit mulai ditabung untuk persiapan bulan Ramadan. Nah, diperingatkan istilahnya ada start, ada finish. Karena apa? Kalau kita tidak menganggap daripada 4 bulan yang ditentukan oleh Allah sebagai bulan haram, yang bulan dihormati, ya memang bulan yang lain harus kita hormati. Tapi dalam 4 ini oleh Allah ditekankan, oleh 4 bulan ini oleh Allah ditekankan, kita diperingatkan. Nah, sampai perang aja nggak boleh itu, berarti kita disuruh apa? Menata hati agar supaya kehidupan ini sejahtera, rezeki banyak, diantaranya kita bisa mengalami kedamaian seluruh daripada masyarakat. Karena itu tetap kita harus lebih meningkatkan, walaupun bulan-bulan biasa kita itu terus setiap desa nafas berdoa dan beribadah mengingat kepada Allah Subhanahu. Nah, secara relevansi kehidupan sehari-hari, saya membuat makalah ini kan hanya menghubungkan topik diantaranya doa dan harapan pada bulan Rajab. Apa bulan yang lainnya tidak? Ya kita tetap mengharapkan. Bahwa mari kita fokus daripada bulan haram ini, kita fokus. Apakah bulan lainnya tidak fokus? Ya fokus, mungkin kadang-kadang kita mengalami kelemahan itu tadi. Nah, ini. Jadi kita harus hati-hati bahwa 4 bulan ini memang sudah ketentuan yang diharamkan dan harus dihormati. Dan mari kita paling tidak mengkaji kembali. Kalau kami beranggapan bahwa kebenaran itu memang dari Allah. Nah, kita selaku manusia memang kadang-kadang membuat kesalahpahaman. Karena perbedaan daripada pendapat itu tadi. Tapi kalau kita kembalikan kepada nas daripada Al-Quran,
firman Allah, tentu kita akan kembali lagi ke dalam kedamaian dan kerukunan. Terima kasih atas tanggapannya dan sarannya. Kami sangat bersyukur bertemu kembali, saling mengingatkan bahwa marilah kita tidak mengingat bulan-bulannya, tapi marilah lebih ditingkatkan daripada bulan haram ini, apalagi fokus untuk persiapan di bulan Ramadan. Sementara itu dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Badi atas tanggapan kembali dari apa yang sudah ditanggapi oleh Pak Hadi tadi. Tadi kita diibaratkan bahwasanya ada tingkatan, kayak kita naik sepeda motor atau mobil itu yang nggak metik ya tentunya, yang punya first time. Metik pun kadang perlu kita gas lebih, tekankan lebih cepat. Kita naikkan giginya ya, istilahnya persneling itu dari pemainnya bulan-bulan lain itu satu, kemudian ternyata ada bulan sudah masuk bulan Rajab baru tingkatkan 2, baru tingkatkan 3 di Syabannya, kemudian 4, supaya kencengnya itu terasa. Dalam artian di bulan Ramadan itu sudah kita itu apa ya, sudah karena sepeda persneling sudah full pol, nah dia sudah melajunya itu lancar dan bisa kenceng dan lebih kuat lagi lajunya. Itu perlu diperhatikan juga dalam diibaratkan hal seperti itu. Dalam kehidupan ini tentunya ya perlu adanya peningkatan, adanya kayak dorongan daripada bulan-bulan yang lain. Nah, ini karena bulannya sudah memang waktunya dan disediakan oleh Allah pun, nah, ini bisa dimanfaatkan dengan sebaiknya. Tak melupakan juga bulan yang lain ya seharusnya lebih baik, karena di bulan ini pelatihan kita untuk lebih baik. Di bulan berikutnya lagi setelah habisnya bulan yang Muharram ini ya harusnya dituntut lebih baik lagi daripada bulan yang dilatih ini, karena di sini pelatihannya, bulan-bulan yang biasa adalah pembuktiannya, ataupun sebaliknya bulan-bulan biasa itu pelatihannya, bulan-bulan ini adalah pembuktiannya, ya bisa dibolak-balik begitu. Nah ini monggo langsung Pak Sukri dilanjutkan saja penanggapan pada tema pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya? Ya, jelas. Sudah jelas. Semoga sehat semuanya. Amin. Semoga kita tetap bisa beristiqomah. Semoga kita tetap menjadi hamba Allah. Semoga kita tetap menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya. Ya Rabbal Alamin. Ini sebenarnya membahas bulan Rajab ini. Referensi saya kecil. Karena saya tidak fokus ke sana ya. Tapi begini. Ada hadis itu bahwa ad-dahr, aku adalah ad-dahr, kata Allah. Aku adalah sang waktu. Gitu. Ya, kata Allah begitu. Kalau kita lihat juga pada itu hadis Jibril itu ya, mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan, matas sa'ah. Yang terakhir itu matas sa'ah. Satu manajemen waktu. Ya. Jadi pengelolaan waktu, matas sa'ah. Sa'ah itu momen-momen tertentu gitu ya. Momen-momen tertentu. Ada waktu-waktu tertentu oleh Allah itu doa itu diharapkan. Umpamanya ya, doa itu terkabul, lebih makbul daripada waktu yang lain. Umpamanya setelah adzan, kemudian selesai adzan kita berdoa, itu makbul doanya. Umpamanya pada waktu di antara dua khutbah Jumat itu, saya biasanya berdoa karena itu waktu-waktu yang makbul berdoa. Kemudian kan kita dianjurkan juga sepertiga itu ya, sepertiga terakhir malam itu kan waktu-waktu yang makbul.
berdoa. Jadi ada waktu-waktu yang makbul, memang begitu manajemennya Allah itu memang begitu. Ya, ada waktu yang makbul gitu ya. Manajemennya. Hari yang Sayyidul Ayyam, ada Sayyidul Ayyam, artinya itu kalau hari Sayyidul Ayyam istilahnya itu hari yang hebat itu hari Jumat gitu ya. Makanya disebut Sayyidul Ayyam. Bulan yang paling bagus ya bulan Ramadan gitu ya. Bulan Ramadan. Makanya disebut bulan Quran. Nah, dari 12 bulan itu ada 4 bulan memang yang disebut bulan haram. Bulan haram pengertiannya orang-orang ini masih haram itu artinya diharamkan ya, atau disucikan. Disucikan dari apa? Diharamkan untuk apa? Kenapa kok 4 bulan ini diharamkan, disucikan? Tidak boleh perang pada bulan itu. Tidak boleh ada perang. Tidak boleh begini, tidak boleh. Saya lupa itu ada beberapa hal yang tidak boleh memang dilakukan dalam bulan-bulan itu. Kenapa kok begitu? Andai kata mungkin ya di dunia ini dipimpin oleh khilafah Islam, pada 4 bulan itu tidak ada perang, biar dunia ini aman. Kecuali kalau diserang, baru boleh menyerang. Tapi bulan-bulan haram ini tidak boleh ada perang, harus damai. Bukan hanya soal ibadah, bukan. Soal kedamaian, bulan istirahat. Makanya dianjurkan berpuasa, berdoa, karena memang pada bulan-bulan itu, pada saat itu tidak boleh perang, damai. Pada waktu kekhilafan umat Islam, pada bulan-bulan itu seluruh dunia tidak ada perang. Bulan damai. Ya, makanya disebut bulan suci. Bulan haram melakukan kejahatan. Mungkin juga tidak boleh berburu pada bulan itu. Orang Arab kalau sudah bulan Muharram tidak berburu. Kenapa kok begitu? Ya biar hewan-hewan sempat kawin, sempat beranak, sempat diburu terus setahun penuh, mati semua itu. Ya. Itu sa'ah, manajemen waktu yang diatur oleh Allah. Pada bulan-bulan itu diatur. Ya. Makanya karena bulan itu bulan damai, bulan apa, kemudian dianjurkan puasa, dianjurkan doa, itu saja nih. Ya. Kalau dari sudut itu. Nah, sekarang ini masalahnya yang jadi pemimpin bukan umat Islam, sehingga tidak ada bulan damai, perang terus. Ini yang kadang-kadang belum nggak dipahami gitu ya dari jadi bukan hanya sekedar terus gini sih dibahas siku. Tidak begitu ya. Nah itu ada juga tempat-tempat yang mustajabah. Berdoa di rumah dan berdoa di masjid itu beda ya. Yang mandian masjid ya. Berdoa di sini ada 2 rakaat di Ka'bah di depan Masjidil Haram 100.000 kali lebih daripada sholat di gini. Kalau di Madinah nanti berapa 1000 kali. Jadi ada tempat mustajabah, ada waktu mustajabah, ada bulan yang diunggulkan. Nah, itu memang itu satu ya, apa itu saat manajemen ya. Apa itu kita sendiri nek terus pancot ya gak enak.
Jadi ada bulan, ada kita semangat, turun lagi, semangat agar supaya kita itu sekali bisa istirahat sebentar, semangat lagi, kerja terus. Nah, kalau kita kan minggu libur, kerja terus, ayo ngamuk kan. Ya. Makanya nek mantenan itu minggu hari bagus, soalnya awal lagi libur. Sing undangan jaya akeh sing teko. Ya. Ya itu memang gitu. Sekarang malah Sabtu Minggu yang libur. Ya. Yang nggak terus kerja gitu, enggak. Ada waktu istirahat, ada waktu kerja, nah itu manajemen saat, manajemen waktu ya. Itu yang diatur oleh Allah. Makanya kita diharuskan meniru Allah dalam mengelola waktu. Malam waktu tidur, istirahat gitu ya. Jam 2, jam 3 terbangun. Nah, ini kan ada waktu-waktu tertentu. Kok terus yang gak iso gitu. Ya gak iso gitu. Jadi harus paham ini saat itu manajemen waktu. Saat mengelola waktu itu ada tempat yang begitu. Nah, ini bulan Rajab ya. Jadi maksudnya 4 bulan itu seperti itu. Sya'ban itu waktunya nanti orang-orang itu berkumpul pada waktu itu di Arab itu berkumpul semua itu kerabat-kerabat berkumpul. Nanti setelah berkumpul dia mulai mikirkan bagaimana berdagang. Pada saat itu makanya disebut Sya'ban. Gitu ya. Jadi kalau kita mempelajari nama-nama bulan itu maksudnya ada bulannya. Ramadan itu pada saat itu memang musim panas karena panas memang. Gitu. Nah itu ya. Kalau kita mau lihat berdasarkan nama-nama bulan itu yang pertama. Yang kedua, ibadah itu di samping waktu berpengaruh, hari berpengaruh, jadi hari biasa berdoa ya tidak bagus. Kalau hari Jumat malam Jumat berdoa lebih makbul gitu ya. Di samping itu ada juga masalah kekuatan diri itu memang iya. Apakah kita berdoa itu khusyuk atau tidak gitu ya. Itu ada memang yang dikelola kekuatan diri. Maksudnya gini, doa itu kan harapan hidup ya. Ya. Jadi mensenandungkan harapan hidup kita kepada Allah. Apa sing dikarepi kita itu doa. Mensenandungkan harapan hidup kita untuk Allah. Ya. Kita itu mau hidup bagaimana? Ya. Yang paling simpel itu yang dicontohkan Sayyidah Aisyah ya kalau nggak salah. Waktu berdoa dia hanya doanya sependek sekali. Ya Allah, saya berdoa seperti doanya Rasulullah gitu aja. Aku berharap hidup koyo uripe harapan hidup Rasulullah, pendek aja. Sebenarnya itu sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya berharap, ya Allah, saya berharap hidup seperti harapan hidup Nabi Muhammad. Wassalim, yaitu mengikuti tatanan Islam, se-Islam. Itu Siti Aisyah kadang-kadang berdoa seperti itu. Makanya doa yang baik itu kan yang dari Quran atau yang diredaksi Rasulullah. Ya, itu kekuatan diri. Ada memang ya. Nah, satu karena doa itu mensenandungkan harapan hidup kita kepada Allah. Ya, itu kalau kita berdoa itu kalau kita berdoa hanya mulut saja, tidak digetarkan sampai ke otak, kemudian di otak dibayangkan, beda lagi kualitasnya. Ya, karena di otak ada itu hipotalamus.
Kalau kita hanya berdoa, tapi kita tidak membayangkan apa yang kita inginkan, ya lemah doa kita. Harus dibayangkan, harus digambarkan. Umpamanya kita kepingin sehat ya, ya Allah, aku kepingin. Ya bayangkan kita itu ada di tempat yang segar, kemudian kita menghirup udara segar, begitu. Dibayangkan, diimajinasikan. Itu beda kualitasnya, karena begitu diimajinasikan, medan magnet kita lebih kuat lagi. Kemudian dimasukkan ke dalam hati dengan ikhlas, dengan penuh ketakwaan dan sebagainya, itu 5.000 kali getarannya lebih kuat lagi. Karena jantung itu menguatkan 5.000 kali kekuatan yang ada di otak. Sehingga medan magnetnya besar. Gitu. Itu tergantung kualitas diri memang waktu berdoa. Di samping waktu tertentu juga berpengaruh. Bulan tertentu juga berpengaruh ke bulan dosa gitu ya. Situasi tertentu itu berpengaruh. Juga kualitas diri juga berpengaruh. Jadi kita itu dari sisi inilah yang aneh ya, apalagi kalau kita berdoa dengan sambil menangis, sambil jantung kita berdetak keras gitu ya, terus menangis, menyesal perbuatan kita, mohon ampun, itu beda. Begitu juga doa. Kalau doa itu dimulai dengan bersyukur, kemudian menyebut nama-nama Allah, Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rojak, yang sebagainya, itu lebih cepat lagi dikabulkan. Nah sekarang itu biasanya antara memuji Allah dan doanya, lebih panjang doanya daripada memuji Allah. Kalau orang-orang wali itu biasanya, para wali Allah itu banyak memuji Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rojak, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Latif, Ya Karim, itu banyak terus. Ya Qadiyal Hajar, Ya Mujibas Sayyid, dan sebagainya. Doanya sebentar, Rabbana Atina, gitu aja. Tapi meskipun sebentar, doa itu karena pujiannya yang banyak, Allah itu terus dilapisi dengan solawatnya agak banyak. Nek saiki gak muji Tuhannya sedikit, syukurnya sedikit, tunggu jaluke sing akeh. Ya minimal ojo ngono lah. Ya, minimal iku ya sing mujinya ya rada akeh titik ngono ya. Terus ya doanya, makanya kadang-kadang itu kalau kita banyak berdoa justru dikatakan rewel kita itu. Kok rewel? Ya. Nah, itu makanya bagaimana ya? Jadi bulan Rajab itu maksudnya gitu. Apalagi bulan Rajab ini memang latihan ya untuk menghadapi Sayyidul Syahro, artinya bulan yang memang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan, bulan Quran, bulan penanaman Al-Quran, bulan itu. Ya, jadi sehingga kita itu ini latihan-latihan untuk menghadapi itu, sehingga nanti pada bulan Ramadan kita sudah siap dengan semangat yang tinggi. Nah, inilah ya pemahaman dari bulan Rajab, bulan-bulan yang disucikan oleh Allah, bulan-bulan diharamkan perang, diharamkan berburu, diharamkan macam-macam itu kalau yang salah ya. Itu. Ya. Itu penting. Nah, sekarang ini karena pemimpin dunianya bukan itu ya. Makanya nek saiki iki kudune pada bulan Muharram kita itu ya harus bersifat kasihan kepada hewan-hewan, jangan bunuh hewan, itu sama dengan berburu. Ya. Karena itu sebenarnya bulan dilarang. Ya. Begitu juga kalau
berdoa, namanya kata Allah itu dilipat gandakan pahalanya pada bulan-bulan. Makanya penting juga gitu. Inilah yang dapat saya sampaikan, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita tetap bisa istiqomah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sukri atas tanggapan dari tema pertemuan hari ini. Alhamdulillah tadi dijelaskan bahwasanya kita tahu sa'ah. Jadi sa'ah itu manajemen waktu yang dimana kita diajarkan oleh Allah bagaimana di bulan-bulan ini tertentu atau di bulan apa atau di kejadian ini di waktu mana itu punya momen, semuanya punya momen. Kalau memang kita berbuat suatu hal momennya tepat itu rasanya itu apa yang kita perbuat itu meskipun itu sekali tapi momennya tepat itu bisa menyukseskan banyak hal daripada orang berbuat banyak kemudian nggak sesuai momen. Itu kadang ya nggak ada kayak hasilnya itu lebih kuat orang yang berbuatnya sesuai dengan momen itu. Tapi ya memang tentunya nggak kita lupakan ya usaha-usaha di luar momen itu. Jadi ketika saya melihat orang-orang itu, saya banyak bertanya pada banyak orang ketika melihat orang-orang itu mencapai suatu hal dan memang hal itu jarang dicapai oleh orang. Katanya ya usaha saya biasa-biasa saja, nggak terlalu keras-keras amat juga katanya. Tapi apa ya momennya? Loh, itu momennya. Iya, kita semua itu punya momen dan semua hal itu ada momennya. Kalau momennya tepat ya kalaupun orang itu berjuangnya lebih keras daripada saya, tapi kalau saya itu momennya tepat, ya saya lebih berhasil daripada dia. Dan nyatanya iya ternyata. Tidak tahu kenapa tapi nyatanya memang iya begitu. Tapi kadang ya semua itu tetap ditentukan oleh Allah. Tapi kalau memang Allah itu sudah menentukannya di lewat momen-momen itu, maka orang yang memang kualitasnya tahu pada momen titik tertentu, maka ya beda jauh dengan orang-orang yang memang bekerja keras hanya cuman umpamanya bekerja, kemudian ibadah, kemudian hanya apa gitu ya. Tentunya beda jauh sama orang yang tahu momen-momen itu. Tapi memang seperti itu, nggak tahu kenapa nanti. Ya penjelasannya mungkin karena sa'ah itu tadi. Ya. Jadi manajemen waktunya pas. Karena Allah memberi suatu hal itu karena momen juga. Kita masuk surga saja ya karena momennya, karena adanya ridho Allah. Kalau Allah nggak kasih ridho dan momen tertentu pada kita ya masa masuk bisa masuk ya mungkin bisa kan gitu juga. Jadi kemudian setelah itu nah ini berdoa itu diimajinasikan. Saya pikir ya memang kadang begini, orang berdoa itu apakah karena Allah ingin berdoa, saya ingin berdoa itu karena Allah, ataukah karena kepentingan diri kita? Nah itu kan beda aja, beda maksud, itu beda kualitas tentunya. Saya berpikir iya kita berdoa itu karena memang ingin saya itu ya Allah memang benar-benar hanya karena ingin dekat jenengan, atau karena ingin takwa, karena membuktikan ingin saya ini jadi hamba yang soleh pada jenengan, saya berdoa. Atau karena ingin kita itu ya saya ingin seperti ini ya Allah. Kemudian banyak yang kan mujinya sedikit kayak tadi ceritakan mujinya sedikit, banyak permintaan dan lain sebagainya. Ya sama Allah, sama malaikat ya saya kalau berpikir sama malaikat yang samping kiri itu loh. Saat nilai, perbuatannya biasa-biasa, mujinya jarang, sholawatnya jarang, sholatnya pas-pasan, permintaannya masya Allah, kan itu saya berpikiran seperti itu. Iya. Ini kalau kita doa itu permasalahannya kita itu inginnya sama Allah yang akan memberikan segala sesuatu, atau inginnya keinginan kita supaya tercapai itu. Apakah jangan-jangan kita itu berdoa itu untuk dikte Allah supaya sesuai keinginan kita, ataukah ingin kita itu sesuai jalan hidupnya seperti yang Allah tatakan itu. Nah itu masalahnya di situ. Kalau kita kok pas titik momennya keinginan kita supaya terpenuhi dan kita kesannya dikte Allah, waduh Pak, sendok repot itu nanti jadinya. Tapi kalau kita menyesuaikan dengan apa yang Allah sudah tatankan, penataan dari Allah, dan kita ridho terhadap apa yang Allah ridhokan pada kita, radhiyallahu anhu wa radu'an, ya insya Allah ya pas ya. Jadi memang perlu juga katanya imajinasi saat doa, namanya Rabbana atina fid dunya hasanah, kita gambarkan bagaimana memang banyak juga memuji Allah bahwasanya ketika yang Ghaffar, yang Ghafur, ya Sami, ya Alim, ya Rozak, ya Sobar itu kan kalau imajinasinya memang lebih kuat. Apalagi kayak saya ini kan
banyak yang perlu diimajinasikan dalam doa. Lebih kuat insya Allah nanti tercapainya. Nah itu. Nah ini monggo Pak Abadi langsung disambung saja dari apa yang sudah ditanggapi oleh Pak Sutri. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Itu memang bagaimana ya? Kalau kita lihat bahwa kehidupan ini sebenarnya harus meningkatkan berbagai aspek. Artinya aspek-aspek yang kita laksanakan selama 1 tahun ini kita untuk mengevaluasi kembali, di mana kita diberi kesempatan untuk membuat sebuah rencana di bulan Rajab ini. Tentu rencana-rencana yang sesuai dengan harapan kita yang digariskan oleh Allah Ta'ala, yaitu untuk mencapai ketakwaan agar kehidupan kita itu mulia di sisi Allah Ta'ala nantinya. Jadi alhamdulillah kehidupan kita ini dianjurkan untuk meningkatkan berbagai aspek agar supaya kita itu memperhatikan sudah sedalam apa keimanan, keislaman kita. Nah, dianjurkan juga untuk menyusun sebuah rencana untuk menghadapi kedepannya agar supaya lebih dan lebih meningkat lagi, sehingga kita disebutkan agar tidak merugi, kan seperti itu. Jadi kehidupan kalau sama seperti tahun lalu kan kita disebut rugi, tapi kalau lebih meningkat ini kita bisa mendapatkan sebuah keuntungan. Karena itu sangat terima kasih dari berbagai aspek ini kalau kita tingkatkan dan kita perhatikan daripada keimanan Islam kita ini untuk bahan menyusun sebuah rencana dalam peningkatan agar supaya lebih takwa dan lebih takwa, lebih meningkat dan lebih meningkat. Saya rasa itu yang jelas kami selaku pemateri apabila ada kesalahan dan kekurangan daripada kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sudah diberikan masukan-masukan yang lebih mendalam. Akhirnya kita paling tidak bisa memahami bahwa diri kita ini sebuah keadaan manusia yang super lemah. Agar supaya ditingkatkan ya seperti inilah, ada momen-momen tertentu. Memang betul ada waktu tertentu, sehingga ada bulan tertentu yang ditentukan agar supaya kita itu lebih memperhatikan daripada waktu-waktu atau momen-momen yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala agar supaya kita tidak lengah. Seperti itulah. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abadi atas apa yang sudah tanggapi kembali dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Sufri tadi. Ya, jadi ini gimana, apakah ada pertambahan lagi untuk materi pada tema hari ini? Kita sudah selesaikan saja. Atau kita mendiskusikan mau bagaimana ini untuk bulan depannya. Ya. Alhamdulillah kita sudah sampai untuk pembahasan dan berdiskusi tentang tema pada pertemuan hari ini. Tentunya semoga hari ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan semoga apa yang sudah kita jadikan materi pada tema hari ini membawakan hikmah, dan apa yang sudah kita ketahui bisa bermanfaat bagi kita terutama dan bagi semuanya, bisa jadikan amal ibadah atau keseharian yang baik dan membawakan keberkahan dan manfaat bagi banyak orang. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga saudara-saudara kita yang sedang berada pada ujian Allah, sedang diuji oleh Allah, mereka semua bisa dikuatkan hatinya, diteguhkan pula
dirinya untuk bisa menyelesaikan apa yang sedang mereka alami. Semoga yang sedang sakit atau sedang mengalami apa disembuhkan oleh Allah tentunya, supaya mereka menjadi lebih semangat lagi untuk melaksanakan aktivitas lillahi ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka iyyaka na'budu wa nasta'in. iyyaka Ihdinas nasta'in. siratal Ihdinas mustaqim. siratal mustaqim. Siratal Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta 'alaihim alaihim ghairil ghairil maghdubi maghdubi 'alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat. Saya akhiri kajian pada hari ini. Insya Allah akan bertemu pada minggu selanjutnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur suwun. Amin.